Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mahasiswaku sekalian. Bertemu lagi dengan saya Ibu Isna Lailatus Solihah pada mata kuliah analisis kimia farmasi. Nah, bagaimana kabarnya pada malam hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, di sini pada malam hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai sedian tablet. Apakah yang dimaksud dengan sedian tablet? Jadi tablet merupakan sedian padat yang mengandung bahan obat dengan atau tanpa bahan pengisi obat yang lain. Kemudian tablet itu digolongkan menjadi dua, yang pertama tablet cetak dan tablet kempa. Kalau untuk tablet cetak itu dibuat dengan cara menekan massa serbuk yang lembab dengan tekanan rendah ke dalam cetakan. Kemudian tablet kempa itu dibuat dengan memberikan tekanan yang tinggi pada serbuk dan granul menggunakan cetakan baja yang tahan karat. Nah, tablet itu dapat digunakan untuk mendapatkan efek lokal dan sistemik. Efek lokal itu seperti apa? Jadi kalau untuk efek lokal itu biasanya digunakan pada tablet untuk vaginal, bentuknya seperti amandel, oval, kemudian itu digunakan sebagai anti-infeksi, antifungsi, atau, penggunaan hormon secara lokal, itu untuk tablet lokal. Nah, contohnya di sini ada Trochisi, itu digunakan untuk efek lokal di mulut dan tenggorokan, umumnya sebagai anti-infeksi. Kemudian untuk pengobatan efek sistemik itu, biasanya digunakan secara oral. Nah, tablet bukal ini digunakan dengan cara disisipkan antara pipi dan gusi di dalam rongga mulut. Umumnya mengandung bahan aktif hormon steroid, kemudian absorpsinya itu melalui mukosa mulut dan masuk ke dalam peredaran darah. Ada juga yang namanya tablet sublingual, digunakan dengan cara meletakkan tablet di bawah lidah. Nah, umumnya berisi hormon steroid, obat jantung, nitrogliserin, kemudian obat hipertensi. Absorpsinya melalui mukosa mulut dan masuk ke dalam peredaran darah. Nah, ada juga yang namanya tablet implantasi, disebut juga pelet. Bentuknya bulat atau, oval sedikit pipih, kemudian merupakan tablet steril dimasukkan dengan cara merobek jaringan kulit di dalam badan. Sementara ada juga tablet hipodermik yang dilarutkan terlebih dahulu dalam pelarut steril kemudian disuntikkan, seperti itu ya. Jadi itu, macam-macam tablet, ada yang tablet lokal dan sistemik. Selanjutnya, tujuan penggunaan tablet. Di sini ada beberapa ya. Yang pertama dengan oral. Nah, oral itu dengan menggunakan mulut, bisa dengan ditelan, cara kerjanya dapat berupa tablet, lepas cepat, kemudian lepas lambat, dan lepas tunda. Jadi penggunaan tablet oral ini langsung ditelan seperti itu ya. Yang kedua ada dengan dikunyah. Nah, kalau untuk tablet dikunyah ini, biasanya pada penggunaan tablet kunyah pada saat kita sakit asam lambung, seperti itu biasanya tabletnya dikunyah terlebih dahulu baru kemudian ditelan. Nah, efeknya seperti apa? Efeknya efek sistemik. Kemudian ada, sublingual. Jadi kalau sublingual ini efek sistemik tanpa dicerna melalui saluran pencernaan, jadi diletakkannya di bawah lidah. Kalau bukal itu tablet yang disisipkan, tadi Ibu sudah jelaskan ya, mengenai tablet bukal. Jadi itu adalah contoh-contoh mengenai pemakaian tujuan penggunaan tablet melalui oral. Kemudian ada juga yang pemakaian luar. Pemakaian luar itu seperti apa? Vaginal, tablet vaginal.
pipih bentuknya seperti amandel oval yang tadi Ibu sudah pernah jelaskan ya di awal ya. Eee, kemudian ada yang lain. Nah, yang lain-lain ini, itu salah satu contohnya adalah tablet effervescent atau tablet yang dilarutkan terlebih dahulu, kemudian diminum dan ditelan. Itu adalah contoh tablet. Kemudian, apakah kelebihan dari sajian tablet ini? Yang pertama, pemberian berupa unit dos sistem atau per unit, kemudian dosisnya tepat, praktis dan efisien, kemudian waktu resepannya atau pelayanan di apotek itu cepat karena, tanpa perlu meracik lagi ya, jadi berupa tablet yang udah jadi tinggal diresepkan seperti itu. Lebih mudah dibawa dan disimpan, tinggal dimasukkan ke dalam botolnya, kemudian ditutup rapat, jadi mudah dibawa kemana mana atau disimpan, mudah ditelan, kemudian, lepas lambat seperti itu, memiliki efek yang lama. Nah, kalau kekurangan dari bentuk sajian tablet ini antara lain yang pertama, menyulitkan terapi individual, contohnya pahit. Kemudian tabletnya kalau, kita menemui tablet yang besar itu sukar ditelan ya. Kemudian di tenggorokannya sakit apabila tabletnya terlalu besar, seperti itu. Waktu hancurnya lebih lama dibandingkan dengan yang larutan ya, karena itu berupa tablet, kemudian sasaran kadar obat dalam plasma lebih sulit dicapai. Nah, di sini pembuatan tablet ada beberapa. Yang pertama dari bahan pengisian terlebih dahulu. Untuk bahan pengisian, untuk bahan pengisian ini itu digunakan sebagai apa sebenarnya? Sebelumnya Ibu sudah pernah jelaskan pada bahan pengisian ini digunakan untuk memperbesar volume atau menambah bobot tablet. Nah, yang biasanya digunakan pada bahan pengisian ini ada laktosum, kemudian ada amilum, ada avisel, kemudian dan bahan-bahan lain lah yang cocok sebagai bahan pengisi. Kemudian yang kedua ada bahan pengikat. Nah, bahan pengikat ini gunanya untuk mengikat partikel atau serbuk atau padatan supaya menyatu dan merekat secara sempurna, sehingga tablet pada saat dicetak itu tidak mudah pecah dan tidak mudah retak. Kemudian menambah kekerasan tablet itu, termasuk dari bahan pengikat. Contohnya ada apa aja? Ada gelatin, ada larutan PVP. Nah, ini masing-masing itu disesuaikan dengan rentang kadar dari bahan-bahannya. Nah, yang ketiga ada bahan pengancur. Bahan pengancur itu tujuannya supaya apa? Nah, supaya tablet yang dihasilkan itu dapat dihancur. Jika proses pembuatannya dengan metode granulasi, maka perlu penghancur luar. Biasanya digunakan amilumanihot atau bahan yang lain. Kemudian di sini ada bahan pelicin, pelincir, dan anti lengket. Maksudnya itu supaya apa? Supaya, tablet yang sudah dikonsumsi atau yang sudah dicerna itu mudah keluar dari cetakan. Nah, jadi tablet yang dibuat kok dicerna. Jadi tablet yang dibuat itu mudah, keluar dari cetakan, tidak lengket di dalam cetakannya. Itu fungsi dari penambahan bahan pelicin, anti lengket, seperti itu. Contohnya apa? Contohnya, ada magnesium stearat, kemudian ada talkum, kemudian ada antiadheran. Nah, selanjutnya yang kelima ada zat perwarna. Zat perwarna di sini digunakan sebagai apa? Itu zat perwarna itu perlu sekali digunakan untuk
membedakan antar produk dari tablet yang dihasilkan, kemudian dapat menutupi warna asli yang dirasa kurang menarik, kemudian untuk menghomogenkan produk, jadi keamanan dari zat warna dengan konsentrasi yang digunakan harus diperhatikan. Nah, itu adalah beberapa pembuatan tablet ya. Nah, di sini metode umum pembuatan tabletnya, langkahnya seperti apa? Yang pertama, jadi ini sudah ada mesin cetakan seperti itu, kemudian, campuran serbuk atau granul yang sudah siap untuk dicetak itu dimasukkan ke dalam ruang cetakan, kemudian dikompresi, selanjutnya massa yang sudah kompak kemudian dikeluarkan dari cetakan. Nah, itulah kenapa perlu adanya beberapa tambahan bahan yang Ibu jelaskan sebelumnya. Itu jadi supaya pada langkah-langkah pembuatan tablet ini bisa berjalan dengan lancar dan dihasilkan bentuk tablet yang sempurna, seperti itu. Nah, di sini pembuatan tablet itu ada 2, yang pertama tablet yang dicetak langsung, yang kedua ada yang dengan menggunakan granulasi. Nah, tablet yang dicetak langsung itu yang seperti Ibu jelaskan sebelumnya, kemudian kalau granulasi itu seperti apa? Granulasi itu merupakan proses pembesaran partikel karena partikel partikel kecil tuh bergabung menjadi partikel yang besar membentuk sebuah agregat. Nah, di sini, ada 2 granulasi, yang pertama ada granulasi basah dan ada granulasi kering. Granulasi basah itu merupakan proses penambahan cairan granulasi ke dalam serbuk dengan menggunakan alat pengaduk. Nah, sedangkan kalau granulasi kering itu dilakukan terhadap campuran serbuk yang dikompresi tanpa menggunakan pemanas atau pelarut. Nah, jadi pada pembuatan tablet ini ada 2, ada yang dicetak langsung dan ada yang dengan menggunakan metode granulasi. Nah, granulasi dibagi 2 juga, granulasi basah dan granulasi kering, seperti itu ya. Nah, tujuan dari granulasi itu untuk apa? Yang pertama, memperbaiki sifat alir serbuk atau campuran serbuk. Yang kedua ada memperbaiki kompresibilitas. Kemudian yang ketiga adalah menyeragamkan ukuran serbuk. Nah, kemudian mengurangi masalah debu selama fabrikasi. Kemudian mengubah densitas serbuk, merubah sifat hidrofob dan yang lainnya ya. Jadi itu adalah tujuan dari dilakukannya granulasi. Nah, tablet itu ada juga yang namanya tablet salut. Tablet salut itu apa? Penyalutan tablet. Nah, tablet itu dilakukan penyalutan tablet dengan maksud dan tujuan tertentu, misal untuk menutupi bau atau rasa atau kemudian, eee, baunya terlalu menyengat, itu dilakukan penyalutan tablet terlebih dahulu. Atau mencegah rusaknya bahan bahan aktif harusnya itu, kok Ibu tipu di situ. Yang sensitif karena cahaya akan terurai. Nah, jadi itu adalah fungsi dari penyalutan tablet. Nah, penyalutan tablet itu ada beberapa penyalutan. Yang pertama ada tablet salut gula, kemudian salut kempah, salut selaput, dan salut enterik. Kalau untuk tablet salut gula, nah penyalutan ini dilakukan dengan larutan gula di dalam panci, untuk mengkilapkan tablet seperti itu, kemudian pancinya berputar digerakkan, kemudian dilengkapi dengan alat penghisap dan penghembus udara panas. Nah, kemudian kalau tablet salut kempah, ini dilakukan pada tablet inti yang sudah jadi, granulnya halus dan kering, dikempa di sekitar tablet inti. Nah, kemudian, prosesnya lebih cepat dan ekonomis.
Nah, sedangkan untuk salut selaput ini dilakukan dengan melapisi tablet dengan bahan penyalut yang disemprotkan pada tablet secara tipis-tipis. Terdiri dari hidroksietil, ada selulosum, kemudian bahan yang lain, atau ada polivinilpirolidon, ini di dalam pelarut alkohol yang terdispersi dalam isopropanol dengan penambahan span atau twen, seperti itu ya. Jadi kemudian ada tablet salut enterik, itu bahan campuran salut enterik yang terdiri dari serbuk lilin atau asam stearat, kemudian serbuk tumbuh-tumbuhan dari agar-agar atau kulit pohon elem. Nah, jadi ini merupakan beberapa tablet salut yang digunakan pada pembuatan tablet. Syaratnya tablet itu apa? Jadi ini yang terakhir ya, persyaratan tablet. Yang pertama, pada saat pembuatan tablet itu kita harus memperhatikan keseragaman bentuk, kemudian keseragaman bobot, waktu hancurnya seperti apa, tidak terlalu lama waktu hancurnya di dalam tubuh. Kemudian keseragaman isi bahan aktif, memenuhi waktu larut, kekerasan tablet itu diuji dengan menggunakan hardness tester, kemudian kalau untuk kerapuhan tablet itu diuji dengan menggunakan friability tester. Nah, di sini sekian penjelasan mengenai tablet. Semoga bermanfaat. Tolong dipelajari tentang resep-resep untuk meresepkan tablet seperti itu, kemudian sterilisasinya seperti apa, itu tolong dipelajari ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.